Ada sekitar 400.000 imigran ilegal di negara bagian Georgia, Amerika Serikat. Sebagian besar berasal dari Meksiko, termasuk pasangan Martin Romero dan Isabel Martinez. Baru sebulan mereka pindah ke kota Loganville, sekitar 48 km dari Atlanta, ibu kota Georgia. Sebelumnya mereka tinggal di Chicago, Illinois. Mereka pindah ke kota Loganville sebab beberapa kerabat mereka juga tinggal di sana. Keluarga Romero memiliki 5 anak, yaitu si sulung Isabella, usia 10 tahun, diikuti Diana, 9 tahun, Dakota, 7 tahun, Dylan, 4 tahun, dan si bungsu Axel, 2 tahun. Meskipun hidup sederhana, kehidupan anak-anak itu bahagia. Mereka selalu bermain di sekitar kawasan pemukiman dengan teman-teman mereka. Hanya saja mereka tidak pernah berkunjung ke rumah teman-teman mereka. Sebaliknya, teman-teman juga tidak pernah berkunjung ke rumah mereka. Apakah mungkin karena rumah mereka sederhana dan membosankan? Atau karena sang ibu Isabel? Setiap hari Isabel bertugas mengurus rumah dan anak-anak selagi sang ayah Martin sibuk bekerja. Orang-orang bilang Isabel adalah ibu yang baik dan happy. Meski dia punya riwayat penyakit kejiwaan skizofrenia, tapi semuanya tampak terkendali. Hidupnya baik-baik saja, anak-anaknya sayang padanya, semua tumbuh sehat dan tampak bahagia di bawah asuhan sang ibu. Singkat kata, menurut orang-orang, Isabel adalah ibu kompeten. Tapi sejak Juni 2017, terjadi perubahan besar di diri Isabel. Dia selalu marah-marah, berhalusinasi, dan murung, seolah ada awan gelap menggelantung di atas kepalanya. Semuanya berawal ketika Isabel menerima kabar dari Meksiko, ayahnya meninggal. Isabel menangis berhari-hari. Dia tidak bisa pulang ke Meksiko untuk melihat penguburan sang ayah. Sebagai pendatang ilegal, Isabel khawatir begitu dia kembali ke Meksiko, dia tidak akan bisa masuk lagi ke Amerika untuk berkumpul bersama suami dan kelima anaknya. Tapi yang paling membuat Isabel takut adalah dia yakin ayahnya masuk neraka. Dan semuanya akibat dosa Isabel. Sejak dulu tinggal di Meksiko, Isabel melakukan praktek sihir. Padahal hal itu jelas-jelas melanggar ajaran agamanya. Sebenarnya witchcraft atau ilmu sihir bukan hal asing di Meksiko. Tidak ada yang melarang praktek itu. Bahkan ada pasar yang disebut Mercado de Sonora atau Pasar Sonora yang berlokasi di Mexico City, menjual benda-benda yang berhubungan dengan kematian, sihir, ilmu hitam, ramuan jampi-jampi dan ritual penyembahan setan. Brujeria atau ilmu sihir adalah kata yang tak asing di pasar itu. Untuk melepaskan arwah ayahnya dari neraka, Isabel melakukan ritual. Setiap hari dia menyalakan lilin di altar dan berdoa untuk arwah ayahnya sambil memegang api lilin hingga jarinya terbakar. Isabel yakin cara itu bisa membantu ayahnya terlepas dari neraka dan masuk ke surga. Kepada seorang kerabat, Isabel pernah berkata, "Aku akan menghidupkan kembali ayah dengan cara apapun. Aku sedang menunggu tanda-tanda untuk melakukan semua itu. Aku telah menjanjikan anak-anakku sebagai persembahan bagi kekuatan jahat." Kepada seorang keponakannya, Isabel mengatakan ingin mempersembahkan anak-anaknya kepada Tuhan sebagai ganti agar ayahnya dihidupkan kembali. "Aku akan membuat keluargaku tidur selamanya." Melihat kondisi istrinya memburuk, sang suami Martin membawanya ke dokter yang lalu memberikan obat antidepresan. Keluarganya berharap Isabel bisa melewati masa-masa sulit itu. Mereka akan selalu berada di sisinya untuk membantunya. Mereka bahkan bersama-sama berlibur ke pantai di savana yang berpasir putih dengan airnya yang biru kemilau tertimpa matahari musim panas. Tapi anehnya, Isabel malah menyaksikan anak-anaknya bermain di pantai dengan tatapan ganjil. Dia merasakan gelombang laut mencoba merenggut nyawa anak-anak itu. Liburan itu sangat menyenangkan bagi keluarga Romero, kecuali sang ibu Isabel. Di dalam hati dan benaknya, dia mulai merasakan sebuah kekuatan jahat merasukinya, dan akibatnya sangat fatal. 6 Juli 2017, pukul 2 subuh, suasana rumah keluarga Romero senyap. Gelap, semua sudah terlelap, kecuali sang ibu Isabel Martinez. Wajahnya datar, sepasang matanya menatap kosong. Dengan tenang dia melangkah ke dapur mengambil sebilah pisau. Tekadnya sudah bulat, rencana itu harus dijalankannya. Dia memasuki kamar anak-anaknya. Pilihan pertama jatuh pada si bungsu Axel berusia 2 tahun. Dia menikamnya berkali-kali. Lalu dia melanjutkan aksi yang sama pada si sulung Isabella yang berusia 10 tahun. Diana, si anak kedua yang berusia 9 tahun terbangun dan menatap semuanya dengan bingung campur ngeri. Sang ibu segera membawanya ke kamar tidur utama. Di sana, tampak sang ayah Martin Romero sedang tidur. Isabel berkata pada Diana, "Ayahmu harus dibangunkan agar dia melihat apa yang telah kulakukan." Martin terbangun, dan saat menyadari apa yang terjadi, dia panik dan bergegas keluar kamar tidur untuk mencari pertolongan. Tapi terlambat, Isabel menikam punggungnya berkali-kali hingga pria itu roboh. Isabel kemudian berbalik dan menghampiri Diana yang ketakutan. Dengan tenang, dia menikam anak itu.
Tugasnya belum berakhir. Isabel kembali melangkah menuju kamar tidur Dakota dan Dylan. Dia menikam Dakota yang berusia 7 tahun dan Dylan 4 tahun. Dia gendong Dylan ke kamar tidur utama di mana Diana berada. Di sana, dia kembali menikam Dylan berkali-kali. Pembantaian itu berlangsung sekitar pukul 2 hingga 4 subuh. Usai melakukannya, Isabel melukai pergelangan tangannya sebelum menelpon 911 pada pukul 4.47 subuh pada 6 Juli 2017. Ketika petugas paramedis dan polisi tiba di TKP, mereka syok menyaksikan rumah itu seperti ladang pembantaian. Isabel duduk di antara korbannya dengan tenang. "Apa yang terjadi?" tanya polisi. Isabel menjawab, "Seorang teman keluarga telah datang ke rumah dan menghabisi seluruh keluarganya. Dia melukaiku," kata Isabel pada polisi seraya menunjukkan luka di pergelangan tangannya. "Siapa nama si pelaku?" tanya polisi. Isabel menjawab tidak tahu. Dia tidak bisa memberi penjelasan apapun. Bahkan terkesan jawabannya ngawur, tidak menentu. Polisi curiga, terlebih melihat wanita itu bersikap begitu tenang, padahal baru saja mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Isabel Martinez digiring ke markas polisi untuk diinterogasi. Akhirnya kepada polisi dia mengatakan, "Soy culpable de todos los cargos." "Aku bersalah atas semua tuduhan." Pisau penuh sidik jari Isabel yang ditemukan di TKP juga merupakan bukti kuat dialah pelakunya. Sementara itu, ke-6 korban dibawa ke rumah sakit. 5 dinyatakan tewas. Namun, seorang selamat. Dia adalah Diana, si anak kedua yang berusia 9 tahun dan dirawat di Rumah Sakit Children's Healthcare of Atlanta hingga sembuh. Dari Diana yang merupakan murid kelas 4 SD inilah polisi memperoleh kesaksian apa yang sebenarnya terjadi. Sang ibu Isabel adalah pelaku pembantaian. Semua dilakukan wanita itu dengan tenang, tanpa menangis, tanpa menjerit atau bersuara. Polisi juga memperoleh informasi dari seorang kerabat bahwa Isabel adalah ibu yang baik dan normal. Namun sejak 20 hari belakangan setelah ayahnya meninggal di Meksiko, perangai Isabel berubah. Dia kerap berhalusinasi, moodnya berubah-ubah, sedih, marah-marah dan bersikap ganjil. Seminggu setelah kejadian, pada 13 Juli 2017, berlangsung penguburan 5 orang anggota keluarga Romero dengan dihadiri ratusan pelayat dari komunitas Meksiko yang berada di kawasan sekitar Gwinnett County, tempat keluarga Romero tinggal. Kejahatan yang dilakukan Isabel Martinez begitu sadis, tapi kerabatnya yakin Isabel melakukannya di luar kesadarannya sebab dia memiliki riwayat gangguan jiwa skizofrenia. Mereka berusaha menghubungi dokter Isabel dulu di Meksiko untuk mendapatkan riwayat pengobatannya sebagai bukti di pengadilan Isabel memang menderita gangguan jiwa. Ketika sidang kasus ini digelar, tim pembela Isabel mengatakan wanita itu menderita gangguan jiwa sehingga tidak menyadari apa yang dilakukannya. Jaksa penuntut memutuskan tidak akan menuntut hukuman mati bagi Isabel Martinez karena kondisi kejiwaannya itu. Akhirnya pada April 2019, 2 tahun setelah kejadian, Isabel dijatuhi hukuman penjara 5 kali seumur hidup. Yang menjadi headline sensasional dalam kasus ini bukan karena peristiwa pembantaian itu, melainkan sikap Isabel Martinez saat tampil di sidang pra-peradilan pada Juli 2017. Isabel tidak pernah menunjukkan penyesalan dan tidak pernah menanyakan kabar anaknya Diana meskipun dia telah diberitahu Diana selamat dari pembantaiannya. Jangan menyepelekan gangguan jiwa, karena setiap saat apapun bisa terjadi menimpa si penderita atau orang-orang di sekitarnya.